Taib. Naharun Sa'id, selamat siang. Naharun Mubarak, selamat siang juga. Ini kita artikan seperti itu. Ya, tapi arti sebenarnya adalah Naharun Sa'id, siang yang berbahagia. Naharun Mubarak, siang yang berkah. Ya, siang yang berkah. Taib. Kemudian kalau pagi, ya kita ambil siang karena sekarang siang hari ya. Kalau yang pagi bisa gimana? Sobahul, ya sobahul khair. Sobahul khair. Biasanya jawabannya apa? Sobahun nur. Ya, sobahun nur. Ah, ini sobah. Oke, sobahul khair. Sobahun nur. Selamat pagi, ya selamat pagi juga. Kita artikan. Tapi arti sebenarnya apa? Sobah artinya pagi, khair yang baik. Pagi yang baik, ya pagi yang cerah. Nur, nur artinya cahaya. Sobahun nur, ya pagi yang bercahaya. Tapi di sini kita artikan selamat pagi, ya selamat pagi juga. Biasanya orang yang berikutnya menjawab. Jadi setelah dijawab sobahun nur, dijawab lagi. Ya, sobahus sururi was sa'adah. Tapi ini opsional ya, mau dijawab lagi nggak apa-apa. Sobahus sururi was sa'adah. As-surur was sa'adah. Ayo, sobahus sururi was sa'adah. Ya, selamat pagi yang berbahagia. Pagi yang baik, pagi yang cerah ya, pagi yang berbahagia. Sobahus sururi was sa'adah. Baik. Kemudian untuk sore, ya untuk sore ini untuk pagi, ya, tadi siang, kemudian kita ambil yang sore. Kalau sore ini sama dengan pagi. Masaul khair. Ya, masaul khairi. Jawabannya masaun nur, sama seperti pagi. Sobahul khair, sobahun nur. Ya, masaun nur. Sore yang cerah. Padahal sore itu udah mulai mendung ya, bukan mulai mendung, udah mulai gelap. Tapi bahasanya seperti ini ya, masaun nur. Masih terang. Ya, masih terang ya, masaun nur. Kemudian boleh ya, masa usururi wasa'adah boleh kita tambahkan lagi. Masa usururi, as-sururi wasa'adah. Masa usururi ya wasa'adah. Ini kita akan latih juga cara menulis ya. Kita akan latih juga cara menulis. Tape. Kemudian untuk malam. Ya ini sudah ada screenshot ya. Nanti anak akan kirimkan ke grup. Ya, yang malam seperti yang siang. Kalau tadi siang naharun sa'id, kalau malam kita bilang lailatun sa'idah. Ya, lailatun sa'idatun. Oke, ini kelebihan nabar. Sa'idah, ya. Lailatun sa'idatun. Kemudian jawabannya lailatun mubarakatun. Ya. Kalau tadi siang cuma naharun sa'id bukan sa'idah. Kenapa? Kita bilang naharun sa'id bukan naharun sa'idah. Ada yang bisa jawab? Ini sudah kita ambil nih pembahasannya. Karena naat ya, karena naat itu atau sifat itu sifatnya mengikuti. Dia mengikuti yang disifati. Kalau yang disifati muannas seperti lailah ya, lailatun sa'idatun ya, maka dia muannas. Lailatun mubarakatun. Sedangkan kalau naharun mudzakkar, tidak ada ta marbutah, maka dia bilang naharun sa'id. Ya, naharun sa'idun, naharun mubarak. Ya, seperti itu untuk siang dan malam ini disusun dengan apa namanya? Na'at man'ut. Masih ingat na'at man'ut? Ya, sifat dan ya, sifat dan yang disifati. Ya, sifat dan yang disifati ada 4 aspek. Masih ingat apa saja? I'rabnya. Oke, ini Bugis bergabung. Ya. Benar. I'rab kemudian apa? Dari segi ya? Mu'annas mudzakkar. Ya, mu'annas mudzakkar. Oke, kemudian dari segi
Jumlah. Ma'rifah nakiroh. Nakirah. Ma'rifah nakiroh ma'rifah. Kemudian terakhir apa? Ada Dari segi bilangan. bilangan, ya, dari segi bilangan ini dia juga mengikut. Oke, mudah-mudahan sudah di luar kepala ya. Luar kepala maksudnya sudah dihafal mati. Bukan di luar kepala, nggak ada dalam kepala, bukan ya. Oke. Tiup angin terbang. Terbang. Baik, menguap ya. Nah, kita sapa dulu Bu Is. Kaif haluki? Bikhair? Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Tayyib. Semoga semuanya pada sehat-sehat ya, keluarganya ya, anak saudaranya diberikan oleh Allah keafiatan, kesehatan ya, terlindung dari segala macam musibah. Ya, diberikan kesabaran kalaupun memang harus ya, karena kita tidak bisa menghindar ketika kita mendapat musibah, takdirnya mendapat musibah, maka ya, kita doakan semoga mendapatkan kesabarannya, kekuatan. Oke. Baik. Kita Oke. Sekarang kita akan lanjutkan. Gimana tadi pertanyaannya Bu Ami? Sudah ya, jadi sudah kita tuliskan. Nah, tinggal kita prakteknya. Kenapa ini sering terlupakan? Karena kurang dipraktekkan. Ya, coba dipraktek walaupun mungkin tidak ada orang yang mendengarkan ya. Kita praktek. Pagi-pagi kita bilang subahul khair. Kita jawab sendiri, subahun nur, subahul sururi wa sa'adah. Ya, siang-siang naharun sa'id, naharun mubarak, ya. Kemudian sore-sore kita bilang apa? Masaul khair, masaul nur. Tiba waktu malam kita bilang apa? Lailatun sa'idah, lailatun mubarakah. Ya, untuk dipraktek. Ya, nanti dipraktek di grup nggak apa-apa. Ya, pakai suara aja nggak apa-apa. Supaya lebih kalau tulisan biasanya terbaca ya, tapi tidak tahu bagaimana cara membacanya. Pakai suara aja nggak apa-apa. Ya, saling menyapa di grup. Baik. Nanti kita akan lihat siapa yang akan menjawab. Oke, sekarang kita sudah sampai di halaman 58, benar nggak? Iya. Apa 59? 58. 58 belum ya. 58 ini baru sampai di Poin 5. Oke, poin 5 baru selesai. Apa sudah baru mau kita ambil? Sudah selesai. Sudah selesai ya. Oke, di sini kita akan coba Ini yang ulangi. PR Ustadz. Poin 5 Ya, yang yang PR. Poin 5 yang PR untuk dibaca. Benar gak? Jadi sudah kita bacakan semuanya per orang, ya, per individu, satu orang satu nomor. Cuman kemarin rekamannya adalah untuk dibaca semuanya, supaya untuk melatih, terutama melatih kata ganti. Saya, ya, kamu laki-laki, ya, dia laki-laki, dia perempuan. Ini baru 4 berarti ya, baru 4 kata ganti. Hadza qalami, hadza qalamuka, hadza qalamuhu, hadza qalamuha. Hadza kitabi, hadza kitabuka, hadza kitabuhu, hadza kitabuha, dan seterusnya. Ayo. Oke. Jadi paham di sini? Di sini kepemilikan ya. Kalau kita bilang anaknya dia perempuan, bahasa Arabnya apa? Anaknya dia. Yang ini. Ya, anaknya laki-laki. Anaknya laki-laki, yang dianya perempuan. Berarti jadi ibnuha, ya, ibnuha. Aywa, ibnuha. Benar. Kemudian kalau kita bilang anaknya, anak perempuannya dia laki-laki. Bahasa Arabnya? Anak Baiti. Ya, anak perempuan. Kalau baiti anak baiti rumah saya. Oh iya, baiti rumah ya Ustaz. Sorry, binti maksudnya Ustaz. Kalau binti anak perempuan saya, tapi kalau anak perempuan dia perempuan, dia laki-laki, dia laki-laki. Bintu. Benar ya, bintuhu. Ya. Jadi bintu anak perempuan, hu artinya punya dia, anaknya dia, anak perempuannya dia gitu ya. Anak perempuannya dia, dianya laki-laki. Oke. Silakan, ada yang masih bingung dengan kata ganti ini? Bukan bingung ya, tapi masih cukup agak lama mungkin untuk berpikir, tapi sudah paham. Benar gak? Seperti itu ya? Saya mau tanya Ustaz. Oke, silakan.
Itu yang ibnun itu yang kalau pakai hadza jadi gimana sih? Berarti hadza. Hadza. Kalau kita potong cara membacanya hadza ibnuhu misalnya ya. Ya. Hadza ibnuhu. Tapi kalau kita sambung dalam membaca bukan hadza ibnuhu tapi hadzab. Hadzab. Hatab. Hadzabanuhu. Benar, hadzabanuhu. Ini anaknya dia. Hadzab. Hadzabanuhu. Anaknya dia. Sama juga kalau kita bilang hadhihi bintuha. Misal ya. Hadhihi bintuha. Ini juga sama. Hadzibanu. Enggak, bukan. Untuk sama di sini maksudnya maknanya. Ya, maknanya sama. Ini anaknya dia. Ya, hadhihi bintuha. Bukan hadhihi bintuha, tapi hadhihi bintuha. Ayo. Nah. Soalun akhir, pertanyaan lain silakan. Oke, berarti sudah paham ya. Sudah paham bagaimana cara mengganti kata ya. Oke, sekarang coba kita akan urut satu-satu ya. Tadi urutannya itu kita mulai dari Bu Budi ya. Kemudian Bu Diana, kemudian Bu Ami ya. Kemudian Bu Wulan, Bu Novi, Bu Iis. Oke, seperti itu ya. Ya, hari ini Bu Rina tadi minta izin ya, karena lagi habis selesai vaksin katanya. Vaksin. Ya, selesai vaksin ya. Kita doakan semoga cepat pulih ya. Yang sudah vaksin sini rata-rata udah divaksin ya? Apa belum? Saya belum, Ustadz, masih takut. Takut Sama disuntik. Ya. Nggak sakit Bu, nggak berasa. Iya, saya dari dulu takut disuntik, Bu Budi, masalahnya. Masya Allah. Jangan dilihat jarumnya, Bu. Oke, nah, ahsanti. Oke, jadi kita urut ya. Jadi kita urut. Nanti yang Ana bilang bahasa Indonesianya ini yang dibilang dalam bahasa Arab, tapi jadi tidak dibaca semuanya, ya, tidak dibaca semuanya. Oke, langsung kita praktek ya. Kita mulai dari Bu Budi. Ya. Silakan Bu Budi. Ini kata kitabun, ya. Nanti kita akan bilang dalam bahasa Arab. Ini bukunya dia. Ini bukunya dia. Dia perempuan. Bahasa Arabnya gimana? Ya. Hadza kitabuha. Aywa hadza kitabuha. Kitabuha. Naam, ahsanti, sahih. Kemudian kita ke Bu Diana. Taib, sarirun ya. Sarirun artinya apa sarirun? Tempat tidur. Tempat tidur. Oke. Oke, ini kita ini Bu Rika ya. Kita admit dulu. Oke, nah. Ranjangmu. Ya, ranjangmu di sini yang kita ambil baru kamu laki-laki, ranjang kamu laki-laki. Bahasa Arabnya gimana? Hadza sariruhu. Mu, kamu. Ya, bukan dia tapi kamu. Hadza sariruka. Sari, bisa diulang tadi Bu Diana? Sariru. Hadza sariruka. Aywa, hadza sariruka. Aywa, ini ranjang kamu atau ini ranjangmu ya. Kamunya di sini kamu laki-laki. Kamu perempuan belum kita ambil, tapi simpel ya. Kalau kita mau ambil sini tinggal jadikan ka, jadinya ki. Ya, ini untuk perempuan. Ya, oke. Nah, ahsanti. Berikutnya kita ke Bu Ami. Ya, ismun artinya nama. Ya, kalau kita bilang nama dianya dia laki-laki. Ini Dia nama laki-laki ya, Ustadz. Ya, ini nama dia. Hadza ismuhu. Aywa, hadza ismuhu. Atau kalau disambung bacanya gimana? Hadas gitu ya. Hadas muhu. Aywa, hadas muhu karena ini hamzanya hamzah wasol seperti kata ibn ya. Hadza banuhu hadas muhu. Aywa, nam, ahsanti, sahih. Berikutnya kita ke Bu Wulan ya. Oke, kita sapa dulu Bu Rika sudah bergabung. Kaif haluki? Bi khair? Alhamdulillah, Ustaz. Naam, tayyib, ahsanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang kita ke Bu Wulan ya. Mindilun, mana mindilun? Sapu tangan. Ya, sapu tangan. Ya, kalau sapu tangan saya.
Ya, bahasa Arabnya? Hada mindili. Aywa hadza mindili. Kalau yang mengatakan perempuan? Hada mindiluha. Yang mengatakan perempuan? Oh. Ini sapu tangan saya gitu. Tapi yang mengatakan perempuan, bahasa Arabnya? Hadihi. Hadihi. Benar ya? Ya. Oke, di sini pertahanannya jebol ini ya bulan. Ada kan Ustaz? Ya, nggak ada ya. Sini hanya dibolak-balik sedikit anak ini. Jadi kalau yang mengatakan laki-laki maupun perempuan tetap sama ya. Dibilang ini sapu tangan saya, mengatakan laki-laki. Bahasa Arabnya hadza mindili. Begitupun yang mengatakan kalaupun perempuan tetap dibilang hadza mindili. Ya. Kenapa di sini hadza bukan hadihi? Karena muzakkar ya. Ya, karena yang kita tunjuk ini itu bukan dirinya, tapi sapu tangan. Ya, karena yang kita tunjuk sapu tangan otomatis kita pakainya hadza. Ya, pakainya hadza. Ya. Indilun muzakkar, maka kata tunjuknya hadza, tidak berpengaruh. Yang mengatakan laki-laki maupun perempuan ini tidak berpengaruh. Ya. Nah. Ahsanti. Taib. Ustaz menjebak saya ya. Ya, jebakan Bu. Di sini kita mau pemahamannya ya. Ya, yang lain juga jadi sedikit belajar bahwa di situ tidak ada. Jadi yang mengatakan laki-laki maupun perempuan tetap sama. Hadza min dili. Begitupun kalau kita mengatakan yang mengatakan laki-laki maupun perempuan, dia mengatakan ini sapu tangannya dianya dia laki-laki. Apakah berpengaruh? Enggak ada. Ya, tetap kalimatnya hadza min diluhu. Sama. Yang mengatakan laki-laki maupun perempuan. Ya, tidak ada pengaruhnya dalam sebuah kalimat. Oke. Berikutnya kita ke Bu Novi ya. Nah, kita ke Bu Novi. Taib ibnun. Ya, ibnun kalau kita bilang ini anakmu. Ya, anak kamu. Kamu di sini kamu laki-laki. Bahasa Arabnya gimana, Bu Novi? Hadza benuka. Aywa, hadza benuka. Ya, nah, ahsanti sahih. Hadza benuka. Ya, di sini kita hadab karena ada hamzah wasol. Ya, hamzah wasol. Nah, ahsanti sahih. Berikutnya kita ke Bu Iis. Ya, oke, kita ke Bu Iis. Sayyarotun. Ya, sayyarotun kalau kita bilang ini mobilnya dia. Ini mobilnya dia, mobil dia gitu. Dianya dia perempuan. Arabnya gimana? Hadza sayyaratuha. Hadza atau Hadhihi. Benar. Benar, hadhihi. Hadhihi sayyaratuha. Benar, hadhihi sayyaratuha. Kenapa hadhihi? Mu'annas itu sayyaratu. Ya, sayyaratu ya, sayyaratu mu'annas atau kata yang ditunjuk ini mobilnya, ini mobil. Jadi yang ditunjuk itu mobil. Kita lihat mobil mudzakkar atau mu'annas? Mu'annas ya, maka pakainya hadhihi. Hadhihi sayyaratuha. Ini mobil dia. Dianya dia perempuan. Aywa, naam, ahsanti, sahih. Ustaz, afan Ustaz. Naam, tafadhali. Hadhihi itu yang mu'annas itu apa aja sih Ustaz? Yang mu'annas, oke. Benda apa aja yang mu'annas ya, itu? Yang mu'annas secara umum ya. Jadi secara umum kita kaidahnya adalah semua kata benda dalam bahasa Arab itu dianggap muzakkar. Iya. Dianggap apa? Muzakkar. Sampai ada tanda mu'annas baru itu kita bilang Oh iya. Jadi permasalahannya adalah tanda mu'annas ya. Ya, tandanya mana? Ha. Marbutoh. Tun itu tun ya. Ya, tun ya, kata tunnya itu atau huruf tunnya yang di belakang, tapi dengan syarat taknya tak tertutup ya, marbutoh, bukan tak terbuka. Ya, bukan seperti baitun. Ya, kalau baitun ini mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar ya, karena taknya bukan tak marbutoh. Marbutoh. Iya. Berarti tak bulat ini atau tak yang kayak begitu ya Ustaz ya? Kayak yang ada
Ya, seperti ha Khusus gini. bulat semua atau naya atau yang kayak seperti itu ya? Kalau yang seperti itu karena dia nyambung. Sebenarnya sama, dia cuman Iya. bulat, cuman dia karena dia nyambung, jadi kelihatannya seperti itu. Ayo. Nah, ahsanti sahih. Jadi semua tak ya, ada tak di akhir, pasti hanya ada di akhir dia. Ya, hanya ada di akhir, maka ini kita sebut dengan muannas. Ya. Taib, hadhihi sayyaratuha. Nam. Syukron afwan. Taib. Soal akhir, silakan. Oke, taib. Sekarang kita lanjut ke Bu Rika berarti ya. Miftahun. Oke, ini anak kalimatnya nanti kita buatkan ya Bu Rika. Kalau kita bilang ini kunci saya, bahasa Arabnya gimana? Hadza miftahi. Ya, ma hadza miftahi. Kalian mengatakan perempuan? Hadza miftahi. Ya, sama ya. Kalau yang laki-laki? Sama. Sama ya, oke. Sama. Ustadz gitu deh. Ya. Ya, ini untuk apa namanya, kalau tidak terjebak berarti pemahamannya sudah lumayan ya. Jadi kita mengetes pemahaman apakah perubahan yang mengatakan apakah berpengaruh atau tidak ya. Di sini tidak berpengaruh. Ayo, karena kita nunjuk benda ya, bukan nunjuk ke diri tapi nunjuk benda. Oke. Hadza miftahi ya, ini kunci saya. Oke. Baik, berikutnya berarti kita balik ke atas ya. Sekarang ke Bu Budi lagi. Tafadholi Bu Budi. Yadun. Ya, kalau kita bilang ini tangan dia, dianya dia laki-laki. Ini tangan dia. Berarti bahasa Arabnya? Hadihi. Oke. Hadihi. Dia laki-laki ya. Dia laki-laki. Hadihi yaduka. Yaduhu. Ya, hadihi yaduhu. Hadihi yaduhu. Yaduhu. Oke, di sini mungkin ada yang bertanya, kok pakai hadihi? Kan nggak ada tamar butoh. Karena tangan berpasangan ya Ustadz. Ya, jadi anggota badan ini juga kaidah. Ya, tangan berpasangan. Ya. Selain kaidah tadi yang tak marbutoh, tambah lagi kaidah setiap yang berpasangan, ya anggota badan yang berpasangan khususnya, ini dia dianggap mu'annas. Ya, hadhihi yaduhu, hadhihi ainuhu, hadhihi udhunuhu, telinga, hadhihi rijluhu, kaki. Ini semuanya yang berpasangan. Kalau kita tunjuk, maka tunjuknya pakai kata tunjuk untuk muannas. Ya, hadhihi yaduhu. Taib. Soalun akhir? Pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Berarti di sini ya, ini sekedar murojaah. Ya, murojaah yang kemarin alhamdulillah masih anget ya, belum dingin. Oke. Karena kemarin sempat 2 minggu ya. Karena pekan kemarin kita nggak sempat ya. Untung nggak numpuk sama daging nih. Gak Taib. Alhamdulillah. Sittah. Sekarang kita ambil sittah ya, ikra, bacalah. Di sini kita akan melatih kata li yang artinya untuk. Oke, jadi kita ambil dulu ya. Kita ambil sedikit muqaddimah untuk ini. Ya. Li. Ya, li ini artinya untuk. Tetapi kalau dia masuk atau dia kalau dia masuk ke domir ya, domir selain huruf ya itu maksudnya li ya, li ya, maka dia berubah menjadi la. Oke, kita ambil pelan-pelan ya. Li artinya untuk. Kalau kita bilang untuk saya atau bagi saya, bahasa Arabnya apa? Li. Untuk saya. Ya. Dia tetap li, kasroh ya, tetap kasroh, bertahan kasroh. Tetapi kalau kita bilang untuk kamu ya, untuk kamu, maka dia bukan lika tapi laka ya, dia berubah menjadi fathah karena memang seperti itu. Orang Arab nggak bilang lika, lihu, liha, bukan, tapi laka, lahu sama laha ya, laka, lahu, laha. Artinya laka untuk kamu ya, untukmu ya, untukmu ya. Untukmu di sini berarti untukmu laki-laki perempuan? Untukmu laki-laki. Untukmu ya, untukmu laki-laki.
Kemudian lahu untuk dia laki-laki. dia, ya, untuk dia laki-laki, atau bisa kita singkat dengan untuknya gitu ya. Untuknya. Kemudian untuk dia, laha untuk dia, tapi untuk perempuan. Dianya di sini dia perempuan. Oke. Sampai sini paham ya? Ini mukaddimah sebelum masuk ke latihan berikutnya. Oke, gampang. Nanti kita akan langsung ke latihan di sini. Oke. Kita lanjut tadi ya, setelah Bu Budi berarti Bu Diana. Tafadhali Bu Diana, rakam wahid. Ya. Nanti ya dibaca kemudian diterjemahkan, nanti Anda bantu. Oke. Li ukhtun wahidatun. Ya, li ukhtun wahidatun artinya iya, Ana lupa ya, afwan. Jadi kalau kata li, ya, li itu artinya untuk, atau bisa bermakna apa? Mempunyai. Aku mempunyai. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau li artinya saya mempunyai atau aku mempunyai. Kalau laka berarti kamu Mempunyai. kamu mempunyai. Laka, ya, kamu mempunyai. Oke, mungkin di sini agak bingung ya. Oke, mungkin ada yang bingung bagaimana cara membedakan kapan kita terjemahkan untuk dan kapan kita terjemahkan mempunyai. Kalau dia di depan, ya, misalnya laka akhun. Ya, ini kita artikan apa nih? Mempunyai saudara. Mempunyai. Ya, berarti di sini kamu, ya, kamu mempunyai. Jadi kata li di sini yang berubah menjadi la itu kita artikan mempunyai. Jadi triknya adalah kalau dia ada di depan kita artikan mempunyai. Tetapi kalau dia di belakang, misalnya contoh al-qalamu laka. Nah, ini biasanya diartikan untuk. Ya, pulpen itu ya untuk kamu atau punyamu bisa ya. Jadi kita sesuaikan aja bagaimana cara menerjemahkan ya ketika dia ada di depan atau ada di belakang. Nah, berarti ada beberapa arti dia ya Ustadz ya? Bisa untuk, bisa bagi ya. Alhamdulillahi. Ya, apa arti alhamdulillahi? Lillah, untuk lillah, Allah. untuk Allah atau bagi Allah. Bagi Allah. Ya. Jadi pujian bagi Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, pujian atau segala puji bagi Allah, ya. Siapa Allah? Rabbil alamin, ya. Tuhan atau Rabb semesta alam. Ya, seperti itu. Oke. Nah. Oke. Ada Pak Rahmat situ ya? Iya, lagi nelpon. Begitu lagi nelpon. Taib. 6. Ya. Taib, kita lanjut tadi. Ya. Artinya apa Ustadz nomor 1? Jadi oke, li ukhtun wahidatun. Oke, coba Bu Diana bisa diartikan? Li itu berarti saya punya ya Ustadz. Saya punya atau saya mempunyai. Saya punya saudara perempuan satu ya. Satu orang saudara perempuan. Atau boleh kita balik. Saya mempunyai satu saudara perempuan. Oke. Li kita artikan saya mempunyai. Ya, saya mempunyai ukhtun wahidah. Ya, satu saudara. Ya, saudara atau satu saudari ya. Kita singkat jadi saudari. Saudara perempuan menjadi saudari. Satu saudari. Li ukhtun wahidah. Saya mempunyai satu saudari. Bukan saudari satu ya. Satu saudari ini memang seperti ini urutannya ya. Jadi angka itu kalau untuk 1 dan 2 angka itu dia di belakang. Ukhtun wahidatun ya, satu saudari. Oke. Nanti kita akan latih juga ya cara menerjemahkan yang seperti ini. Silakan kalau kita bilang li kitabun ya, kalau kita mau bilang satu buku berarti li kitabun
Wahidatun. Wahidun. Wahidah. Wahidat. Ayo, kitabun wahidun apa wahidatun? Wahidun. Wahidun Li ya. kitabun wahidun. Benar, kitabun wahidun. Wahidun. Bisa begitu? Iya, kata satu dalam bahasa Arab ini kalau susunannya seperti ini ya, yang li ukhtun wahidatun ini disusun dengan cara na'at man'ut. Ya, na'at man'ut. Makanya dia ngikut ukhtun muannas ya, wahidatun juga ikut muannas. Kitabun muzakkar maka dia ikut juga muzakkar wahidun. Li kitabun wahidun. Saya punya satu buku. Li baitun wahidun. Saya punya satu rumah. Li kolamun wahidun. Saya punya satu pulpen. Dan seterusnya. Oke, sampai di sini paham ya? Bisa? Mafhum? Ayo, insyaallah. Mafhum. Fahimtunna? Fahimna. Insyaallah. Insyaallah. Ya. Fahimtunna jawabannya apa? Fahimna. Nah, ya. Fahimtunna, fahimna. Oke. Berikutnya, ya kita lanjut sekarang ke nomor 2. Berarti nomor 1 tadi saya mempunyai ya, satu saudari. Nanti kita akan tes nanti dari ana bahasa Indonesianya, nanti ibu-ibu menerjemahkan ke bahasa Arab. Kita akan tes nanti. Ya, nanti dibantu. La takhafi wa la tahzani, enggak usah takut ya. Namanya juga latihan ya. Oke. Baik, berikutnya kita ke Bu Ami. Tafadhali Bu Ami. Rakam 2. Alaka akhun lah mali akhun. Aywa, mali. Akhun apa ya Ustaz? Akh itu muzakarnya dari ukhtun. Kalau ukhtun perempuan, ya akhun laki-laki. Berarti artinya apa nih? Akhi, Berarti akhi, Kamu punya saudara laki-laki. ya benar, saudara ya. Jadi kalau ukhtun saudara perempuan, kalau akhun ini saudara laki-laki. Nah, coba ini diterjemahkan Bu Ami. Alaka akhun, apa arti alaka akhun? Alaka artinya apa arti a? Apakah? Apakah benar? Laka? Mempunyai. Ya, kamu mempunyai. Mempunyai. Ya. Apakah kamu mempunyai akhun? Saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Di sini saudaranya 1 atau 2 apa 3? 1. 1 ya. Jadi walaupun tidak ada kata wahidunnya, tetap bermakna 1 karena dia pakai kata tunggal. Akhun itu 1. Walaupun tidak ada kata akhun wahidun, tidak ada kata satunya, tapi kata tunggal dalam bahasa Arab ini bermakna 1. Ya. Kalau dia lebih dari 1 apa bilangnya ini Ustadz? Jadi kalau misalnya apa? 2 apa 3? Misalnya 2 atau 3. Ya, 2 atau 3. Oke. Salah satu. Ya. Oke. Jadi dia kelipatan 3 baru dia disebut nomor ya Ustadz ya? Pakai kalau lebih dari 3 baru sebut nomor ya? Lebih dari 2 ya. Atau boleh kita bilang tanpa nomor juga bisa. Ya, tanpa angka berarti banyak tapi tidak dihitung gitu. Misalnya alaka ikhwanun, ikhwan ya, ikhwan ini jamak dari kata akhun. Dari akhun. Ya. Alaka ikhwan, apakah kamu mempunyai saudara-saudara? Ya, gitu ya. Ikhwan. Tapi kalau 2 akhwan. 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 Ya, akhwani. Alaka akhwan, ya, apakah kamu punya 2 ya? Apakah kamu mempunyai 2 saudara laki-laki? Ya, seperti itu. Nah. Kemudian jawabannya gimana? Tidak. Ya. Saya tidak punya saudara. Benar, saya tidak punya saudara. Saya tidak laki-laki. Laki-laki. Aywa, nam, ahsanti. Mali akhun, ya. Mali kemarin kita sudah pelajari, ya. Kalau contoh ya, kita ambil. Misalnya yang nomor 2 ini, ya, jawabannya na'am, maka jawabannya gimana? Na'am. Li ya. Akhun. Li akhun. Jadi kalau dia tanya apakah kamu punya 1 saudara? Iya, saya punya 1 saudara. Naam, li akhun. Cuman di sini dia jawabannya adalah negatif, tidak.
maka tinggal tambahkan apa? Tambahkan ma di depan sini, ya, maka menjadi mali akhun, ya. Saya tidak punya saudara. Mali akhun. Bisa ya? Oke. Gimana? Sudah mulai bisa diserap pelan-pelan? Oke. Dengan banyak pelatihan ya. Banyak latihan ya, banyak membaca ini melatih huruf li. Ya, li ini termasuk huruf jar ya. Termasuk huruf jar. Oke. Kita lanjut sekarang nomor 3 ya. Rakam salasah. Tape. Sekarang kita ke setelah Bu Ami tadi kita ke Bu Novi ya. Tafadhali Bu Novi. Rakam salah. Bulan ya. Iya. Benar nggak bulan? Oh ya bulan. Iya, Afwan bulan. Nah, tafadhali Bu Bulan. Rakam salasah. Ukhti laha tiflun saghirun. Nah, ukhti laha tiflun saghirun. Nah, artinya apa nih? Nah, artinya itu gimana? Artinya gimana ya? Oke, nah, Ahsan. Masalahnya menerjemahkan agak susah, Ustaz. Saya lihat dari nomor 1, 2, 3 susunannya tuh. Sebenarnya kalau kita tahu ini, nah kita akan praktek lagi ya. Kita akan ulang lagi bagaimana cara menerjemahkan. Oke, kalau di sini terjemahannya adalah kita susun aja ukhti. Apa lagi ukhti? Saudara perempuanku. Saudara perempuanku. Laha. Dia mempunyai. Baginya. Bukan baginya, tapi dia mempunyai. Dia memiliki, ya. Dia bisa dia mempunyai atau dia memiliki, bisa tiflun sagirun, anak kecil. Anak kecil. Ya, anak kecil. Ya. Kecil. Sagirun. Ya. Apa? Tiflun sebenarnya anak kecil ya. Cuman kalau dia bilang tiflun sagirun ini sebenarnya memperkuat. Ya, memperkuat tiflun sagirun. Tiflun itu anak kecil. Tiflun itu anak kecil. Karena tiflun itu bisa anak SMP, kita bilang tiflun juga masih pas. Ya, anak SMP ya, SMP yang kelas 1 lah. Yang kelas 3 itu udah remaja. Ya. Yang baru selesai SD kita masih bilang tiflun. Ya, orang Arab bilang ini tiflun kecil, anak kecil. Ya. Masih bocah ya, Ustaz. Ya, masih bocah bahasanya, masih bocah, tiflun ya. Tiflun sagirun. Ya. Ukhti, jadi dia mengatakan saudari saya. Dia mempunyai. Nah, dia mempunyai itu kita ulang lagi. Laha. Kenapa laha bukan lahu? Karena ukhti. Karena untuk ukhti. Untuk ukhti. Jadi dia ngulang lagi. Ukhti laha, kembali ke ukhti lagi tadi ya. Laha tiflun sagirun ya. Saudari saya, dia mempunyai gitu ya, tiflun sagirun. Jadi mungkin gini Pak Ustadz, yang bahasa Indonesianya mungkin begini ya. Saudari perempuan saya mempunyai anak kecil. Ya, seperti itu. Kita simpelkan menjadi mempunyai. Laha, kita ambil kata dia mempunyai ini untuk menjelaskan bahwa itu dia mempunyai, kembali ke kata dia yang tadi. Dia yaitu ukhti. Tapi kalau orang mulai sudah paham, ya kita artikan simpel boleh. Ya, saudari saya mempunyai, langsung bisa ya, mempunyai anak kecil. Nah, seperti itu ya, bisa. Oke, coba sekarang kita rubah dikit ya. Sekarang kalau kita rubah ukhti kita jadi akhi. Ya, akhi. Akhi lahu tiflun sagirun. Benar. Akhi lahu tiflun sagirun ya, saudara saya mempunyai anak kecil. Seperti itu ya. Oke, bisa? Insyaallah. Aywa. Nah, kalau langsung bilang saya mempunyai anak kecil, bahasa Arabnya gimana? Langsung li, ya, langsung li. Li tiflun sagirun. Benar, langsung tifli ya. Li tiflun sagirun. Karena kita tidak nunjuk siapa-siapa, kita nunjuk ke diri sendiri. Saya. Kalau kita bilang tiba-tiba kita bilang laha di sini kembali ke siapa? Kita belum sebut siapa orangnya yang tadi. Ya, atau kita bilang langsung lahu tiflun sagirun. Siapa lahu di sini? Yang mempunyai siapa? Jadi kita makanya harus sebut dulu siapa, akhi, ukhti,
Ya, makanya perlu kita sebut. Tapi kalau li, ini nggak perlu kita bilang ana li tiflun sogir, nggak perlu, langsung li, karena itu langsung menunjuk diri sendiri, langsung ketahuan siapa yang dimaksud. Li tiflun sogirun, ya, saya mempunyai anak kecil. Oke, nanti kita akan latih di sini ada, bentar, masih ada. Ya, di sini 4 ini nanti kita akan bolak-balik ya terjemahan bahasa Indonesianya supaya ummahatnya paham ya. Kita selesaikan dulu ini nomor 4. Sekarang kita ke Bu Novi. Tafadhali Bu Novi nomor 4. Ya. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Aywa zamili lahu akhtun akhun wa ukhtun, afwan. Ya, zamili lahu akhun wa ukhtun. Artinya apa? Teman sekelas saya. Teman saya, ya, teman saya ya. Ya, teman saya. Teman saya. Teman saya. Enggak harus sekelas ya. Aywa. Lihat di kamus teman. Teman sekelas ya, Masya Allah. Nah, nggak apa-apa ya, teman sekelas zamil. Oke. Teman saya dia apa ya? Lahu berarti lahu mempunyai. Teman saya mempunyai. Oke. Saudara dan saudara laki-laki dan saudara perempuan ya? Aywa, nam, ahsanti, sahih ya. Jadi teman saya ya mempunyai atau dia mempunyai, di sini kita simpelkan, dianya kita hilangkan aja karena dalam bahasa Indonesia itu terlalu boros kata ya, terlalu boros kata. Jadi teman saya mempunyai saudara dan saudari ya, atau kalau mau kita lebih lengkapnya mempunyai 1 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Dari mana kita tahu itu 1? Karena disebutkan dalam bentuk tunggal ya, dalam bahasa Arab itu walaupun tidak ada angka di situ, tapi kalau disebutkan dalam bentuk tunggal mufrad, maka ini bermakna 1 ya. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan coba dari atas ya. Kita akan coba dari atas ya, sedikit kita rubah ya, sedikit kita rubah-rubah. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ya, berarti yang tadi selamat ya, hanya mendapatkan yang ada dalam buku. Sekarang terjemahannya dari Ana sedikit dirubah ya. Tidak berubah banyak ya, sedikit. Oke. Ustadz mau nanya dulu dong. Tafadhali Bu Bulan. Itu kan jamili lahu ya. Itu laki-laki ya lahunya. Berarti temannya laki-laki ya. Temannya laki-laki, karena kalau dia perempuan bahasanya berbeda. Oh, zamilati. Ya, zamilati. Oh, zamilati. Ya, teman saya, tapi temannya perempuan, gitu ya. Zamilati, gini. Misalnya seperti ini. Zamilati berarti lahunya menjadi apa? Laha, benar. Ya, zamilati laha akhun wa ukhtun. Ya, teman saya yang perempuan, dia mempunyai 1 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Oke, bisa ya? Gampang? Oke, kita akan tes di sini, kita coba dari nomor 1. Ini kita lanjut setelah Bu Novi, kita ke Bu Is. Ya, kita ke Bu Is ya. Nah, kalau yang dalam soal ya, ini li ukhtun wahidatun, artinya saya mempunyai ya 1 saudari. Ya, 1 saudara perempuan. Oke. Sekarang Bu Is rubah, kamu ya, kamu mempunyai 1 saudara laki-laki. Kamu mempunyai laka, oke. Laka ukhtun wahidun. Aywa, laka saudaranya saudara laki-laki bukan perempuan. Iya. Laka akhun wahidun. Aywa, ahsanti, sahih. Laka akhun wahidun. Ya, kamu mempunyai sebuah pernyataan, statement. Ya, kamu mempunyai saudara atau 1 saudara laki-laki. Nah, ahsanti, sahih. Kemudian nomor 2. Ya, oke. Kita ke Bu Rika. Ya, kita ke Bu Rika. Sekarang oke, kalau ini yang di sini adalah apakah kamu ya,
kamu ini diajak bicara, ya. Orang yang ditanya adalah langsung orang yang diajak bicara. Apakah kamu punya saudara? Tidak, saya tidak punya saudara. Nah, sekarang ada orang yang diajak bicara, tapi yang ditanya bukan dia. Bukan orang yang diajak bicara, tapi yang ditanya adalah orang ketiga. Apakah dia gitu? Apakah dia mempunyai saudara? Oke, silakan. Dia yang ditanya dianya itu laki-laki apa perempuan? Oke, nah, ahsan. Yang orang ketiganya. Ya, pertanyaan bagus. Oke, yang ditanya adalah dia di sini adalah perempuan. Jadinya gimana? Tadi saudara apa? Saudara perempuan apa saudara laki-laki mempunyai? Sama dengan yang dalam soal. Sama dalam soal. Oke. Alaha akhun. Benar, alaha akhun. Oke, jawabannya jadi alaha akhun, apakah dia? Jawabannya kalau bisa naam bisa lah ya Ustadz ya. Oke, ini kita pakai yang la dulu, pakai yang la dulu. Oke. La laha akhun. Aywa ahsanti, sahih. Ya. Jadi alaha akhun. Ya, alaha akhun, apakah dia punya satu saudara laki-laki? Kemudian kita jawab tidak. Ya, la malaha. Ya, malaha akhun. Tidak, dia nggak punya saudara. Ya, dia nggak punya saudara laki-laki. Bisa ya? Gimana yang lain cara merubahnya? Insya Allah. Oke, ini kita putar terus ya sambil kita rubah kalimat-kalimatnya. Sekarang kita kembali ke Bu Budi. Benar nggak? Ya, terakhir tadi Bu Rika ya. Oke. Sekarang kita ke Bu Budi. Yang ada dalam soal ini adalah ukhti laha tiflun sogirun. Ya, saudari saya ya mempunyai anak kecil. Oke, itu yang ada dalam soal. Nah, sekarang Bu Budi rubah menjadi teman saya ya. Teman saya yang perempuan, ya, teman saya perempuan mempunyai anak kecil. Ya, teman perempuan bahasa Arabnya apa? Zamilatun. Ya, zamilatun ini masih seorang teman. Tapi kalau teman saya, kalau teman perempuan saya jadi zamilati. Oke, benar, zamilati. Laha tiflun sogirun. Aywa, santi, sahih. Zamilati, oke, Anda tuliskan. Zamilati laha tiflun sogirun. Naam, ahsanti. Benar ya. Jadi teman saya ya mempunyai tiflun sogirun, ya, anak kecil. Naam, sahih. Ahsanti. Taib. Jadi lahanya tidak berubah karena orangnya memang perempuannya tetap perempuan. Oke, sekarang kita ke Bu Diana ya. Raqam 4. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Afwan, ini sering belibet di sini ya. Zamili lahu akhun wa ukhtun, ya. Teman saya mempunyai saudara laki-laki dan saudara perempuan. Oke, sekarang kita rubah. Ya, oke, ini sedikit kita rubah. Pedagang itu ya mempunyai saudara laki-laki dan saudara perempuan. Pedagang itu, pedagangnya laki-laki. Gimana bahasa Arabnya, Bu Diana? Mungkin sedikit berbeda ya. Pedagang itu. Pedagang itu at-tajiru ya. Benar, at-tajiru, oke. At-tajiru. Ya. At-tajiru, at-tajiru. Mempunyai akhun wa ukhtun. Oke, lahu apa laha? Lahu laki-laki kan Ustaz? Ya, laki-laki, benar ya. Ini untuk mencoba kekuatan ilmunya nih. At-tajiru lahu akhun wa ukhtun. Benar, seperti itu. Jadi semua kata boleh kita susun seperti ini. At-tajiru, ya, pedagang itu lahu, dia mempunyai saudara dan saudari. Aywa, ahsanti, sahih. Ya, cuman bedanya kalau di sini di zamili
artinya dinisbatkan atau disandarkan ke saya, milik saya. Kalau di sini berdiri sendiri, at-tajiru, ya, pedagang itu. Aywa. Kalau kita rubah menjadi guru itu, gurunya perempuan. Guru itu mempunyai saudara dan saudari. Berarti bahasa Arabnya gimana? Kita lanjut ke Bu Ami. Silakan Bu Ami. Ini kita rubah dikit. Guru itu, gurunya perempuan ya. Guru itu mempunyai saudara dan saudari. Nanti kita bantu. Guru bahasa Arabnya Guru apa? itu kan kalau perempuan mudarisun ya? Mudarisun ya, Ustaz? Mudarisun laki-laki, mudarrisun. Mudarisun. Kalau mudarisah. Aywa, mudarrisatun ya. Atau kalau kita baca dimatiin jadinya mudarrisah. Tapi kalau bahasa Arabnya adalah guru itu. Ada kata itu, berarti dia pakai alif. Alif lam. Ya, pakai alif lam, pakai al. Al-mudarisu. Al-mudarrisa. Al-mudarrisah. Ya, al-mudarrisah. Tuh, ya, al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu. Mempunyai bahasa Arabnya. Mempunyai laha. Oke, laha. Ya, tinggal disusun lagi. Akhun wa ukhtun. Ayo, al-mudarrisatu laha akhun wa ukhtun. Ya, guru itu, ya, gurunya perempuan yang kita tunjuk, guru itu mempunyai saudara dan saudari. Oke. Gimana? Bisa ya? Insyaallah, Ustaz. Ada yang belum dapat bagian untuk menerjemahkan seperti ini? Setelahnya Bu Wulan. Udah belum? Belum ya? Belum. Oke. Sekarang kita kembali ke atas Bu Wulan, nomor 1. Li ukhtun wahidatun. Oke. Ini kita rubah menjadi dia, ya. Jadi dia di sini kita sudah tahu siapa dia. Cuma di sini langsung kita bilang dia mempunyai satu rumah. Bahasa Arabnya gimana? Dia mempunyai satu rumah. Dianya perempuan. Laha. Oke, laha. Baitun. Laha baitun. Wahidatun. Wahidatun apa wahidatin? Wahidatun. Ya, di sini jawabannya nggak ada ya. Biasanya opsinya nggak ada. Oh, Ustaz, jadi, kalau saya kok dijebak-jebak gitu sih. Tahu jebakan Batman mulu bikin jadi bingung dah. Enggak, bukan ya, supaya lebih paham ya, jebakan Batman supaya lebih paham ya. Bukan Bu Wulan ya. Kenapa bukan wahidatun Bu Wulan? Karena baitun. Baitun karena baitun ini bukan muannas. Bukan muannas. Ya, ini tadi pertanyaan Bu Wulan ya. Jadi apa namanya, baitun di sini bukan muannas tapi muzakkar. Wahidatin. Wahidun. Tetap wahidun. Wahidun ya. Wahidun. Jadi Oh, situ tadi ada jebakan sedikit buat Bu Wulan. Nah, afwan ya. Oke. Jadi laha baitun wahidun ya. Jadi dia mempunyai satu rumah. Laha artinya dia mempunyai, di sini perempuan, baitun wahidun, satu rumah. Kenapa bukan wahidatun? Karena rumah itu muzakkar. Ya. Dan kalau seperti ini susunannya, ini namanya na'at. Ini man'ut. Ya. Naam, ahsanti. Jadi kalau semakin besar ujiannya itu artinya untuk mencoba pemahamannya ya. Semakin besar berarti pemahamannya ya, insyaallah ya Bu Wulan. Naam, ahsanti. Laha baitun wahidun. Berikutnya oke, Bu Novi. Udah dapat belum Bu Novi ini? Belum ya? Belum. Oke. Terakhir Bu Novi ya. Benar gak? Terakhir tadi pertama kali Bu Iis ya. Pertama tadi Bu Iis. Ada Bu Iis. Ya, benar Bu Iis. Oke, kita ke Bu Novi sekarang, berarti yang nomor 2. Oke. Nomor 2 di sini ya, pertanyaan, bentuknya pertanyaan. Alaka akhun? La mali akhun. Ya, apakah kamu di situ ya? Apakah kamu punya saudara? Tidak, saya tidak punya saudara. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah apakah dia mempunyai berarti dia di sini adalah dia laki-laki. Ya, dia laki-laki ya.
Kemudian saudaranya di sini kita rubah, bukan laki-laki tapi saudara perempuan. Saudara perempuan bahasa Arabnya apa? Ukhtun. Ya, ukhtun. Oke, ini kita tulis ya. Nah, jadinya gimana Bu Novi? Apakah dia mempunyai saudara perempuan? Bahasa Arabnya oke, kita ambil pelan-pelan. Apakah dia? Bahasa Arabnya Alahu ukhtun. aywa alahu ya. Jadi dianya di sini dia laki-laki. Alahu ukhtun. Aywa ahsanti. Ukhtun. Alahu ukhtun. Ya. Kemudian ya, alahu ukhtun. Kemudian jawabannya tidak. Ya, dia tidak punya saudara La. perempuan. La. Malahu ukhtun. Aywa malahu. Malahu apa malaha? Apa malahi? Malahu kan laki-laki. Oke, malahu ya. La malahu. Ya, di sini kenapa ada ma? Ma di sini artinya apa? Tidak. Apa makna la di sini bermakna tidak ya. Malahu artinya tidak mempunyai, malahu ukhtun. Ahsanti, sahih. Oke, seperti itu ya. Gimana dari 4 kalimat di atas ini? Apakah sudah bisa merubah-rubah? Oke, nanti ada satu pertanyaan terakhir. Nanti kita akan siapa yang bisa menjawab nanti. Sudah paham di sini? Gimana? Bisa? Bisa jawab, kasih sepeda ya Ustaz. Ya. Sepeda nanti kita kita qur'ah ya, kita bikin arisan dulu. Oke. Baik. Ustadz. Naam, tafadhali. Afan Ustadz, saya izin live duluan ya Ustadz ya. Oh, ada keperluan. Oh, tayyib. Naam, ahsanti. Labas. Jazakallah khairan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tayyib. Bisa ya? Insya Allah. Oke, insya Allah. Tayyib. Sekarang kita ke pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir untuk siapa yang bisa menjawab ya. Untuk siapa yang bisa menjawab. Pertanyaannya adalah terjemahan dari apakah ya. Apakah guru itu mempunyai saudara laki-laki? Gurunya laki apa perempuan? Gurunya ya, masya Allah, pertanyaan bagus ya. Lebih hati-hati. Gurunya di sini laki-laki ya, gurunya di sini laki-laki. Apakah guru itu ya, di sini dalam kurung laki-laki, apakah guru itu mempunyai saudara? Ya, saudara di sini saudara laki-laki maksudnya ya. Nah, gimana ini dulu, coba kita jawab bagaimana cara menerjemahkannya. Apakah guru itu mempunyai saudara laki-laki? Bahasa Arabnya gimana? Silakan, ada yang bisa? Dari Ala mudarisun akhun. La mudarisun akhun. Aywa alil ya. Oh. Jadi la-nya kenapa dia berubah menjadi li? Iya. Aslinya karena li. Aslinya li ya. Aslinya li ya. Cuman kalau dia bertemu dengan ka menjadi laka. Bertemu dengan hu jadi lahu. Bukan lahu atau lika. Liha tidak, tapi berubah menjadi la. Tapi kalau dia bertemu dengan isim biasa ya, bukan kata ganti, bukan kamu, dia, saya, maka ini kalau saya memang li. Kembali lagi ke yang aslinya. Oh. Ya, lil mudarisu akhun. Oke, karena li ini ada huruf jar, jadi bukan lil mudarrisi. Lil mudarrisi. Tapi mudarrisi ya, lil mudarrisi. Alil ya, alil mudarrisi. Akhun. Aywa, apakah guru itu mempunyai gitu. Alil mudarrisi akhun, apakah guru itu mempunyai saudara? Ya, jawabannya tidak. Dia tidak punya saudara. Berarti jawabannya gimana? La. Oke, kita
sin ya. Malahu. Ya, malahu. Karena di sini al-mudarris Ya, kita ganti laki. dengan kata ganti laki-laki ya. Laki-laki. Malahu Malahu Akhun. 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 Aywa. Jadi kita pelan-pelan ya. La malahu akhun. Oke. Silakan ada pertanyaan? Ya, adil mudarrisi akhun? La malahu akhun. Tidak ya, dia tidak punya saudara. Oke. Bisa ya? Ya, Insya Allah. pelan-pelan pasti bisa insya Allah. Oke. Kita lanjut. Oh iya, bentar lagi ya. Bu Ami sudah minta izin duluan. Tip labas. Nah, di sini ada keterangan ya, sedikit ada keterangan ya untuk memahamkan kita ya. Nakulu, apa arti nakulu? Nakulu itu artinya kita berkata. Nakul ya. Nakulu kita berkata, indi kitabun. Apa arti indi kitabun? Milik buku saya. Aku mempunyai kitab. Ya, artinya juga sama, mempunyai ya. Indi kalau dia mempunyai bahasa Arabnya apa? Dia mempunyai, untuk pakai kata indah. Indahu atau indaha. Aywa, indahu atau indaha. Ya, jadi dia berubah menjadi fathah ya. Indi. Jadi kalau kita mengatakan ya nakul indi kitabun. Ya, kalau kita mau mengatakan saya punya buku, itu bilangnya pakai kata inda. Ya, inda kalau saya menjadi indi. Indi kitabun. Saya punya buku. Wa nakul li akhun. Ya, kalau untuk saudara nggak boleh kita bilang indi akhun. Tapi bilangnya apa? Li akhun. Akun. Ya, li akhun. Saya punya saudara. Walaupun ini maknanya sama dalam bahasa Indonesia, tapi pemakaian dalam bahasa Arab ini berbeda. Kalau inda itu untuk kata benda seperti buku, benda mati, ya. Sedangkan kalau li itu dipakai untuk yang hidup, seperti apa namanya? Seperti saudara, ibu, ya, saya punya ibu, saya punya bapak, saya punya teman. Ini pakainya apa? Pakainya li. Ya, li akhun, ya, saya punya saudara. La nakulu, ya, kita tidak boleh mengatakan indi akhun. Ya, tidak boleh kita bilang, kita mengatakan dalam bahasa Arab saya punya saudara, tapi bahasa Arabnya bilangnya indi akhun. Ini tidak cocok. Harusnya apa? Li akhun. Aywa. Tapi kalau kita bilang manusia, ya? untuk manusia, benar ya, untuk manusia. Nah, ahsanti, sahih. Tapi kalau kita bilang li kitabun, bisa nggak? Nggak bisa. Ya, ini boleh. Oh, boleh. Ya, jadi li ini sebenarnya bisa untuk benda, bisa untuk manusia. Tetapi kalau Kalau indi, nggak boleh ya. ya, kalau indi ini hanya khusus untuk yang kata benda mati, ya. Kitabun, indi kitabun. Oke, jadi li di sini lebih umum, ya, li lebih umum daripada indi. Oke. Ada pertanyaan, silakan. Binatang, Ustadz, kan dia bernyawa juga. Bukan yang penting berakal ya, maksudnya yang berakal. Kalau yang berakal kita pakai li. Ya, yang berakal pakai li, sedangkan yang tidak berakal masuk di situ hewan, ya, benda mati, masuk di kata indi. Indi kitabun, indi gonamun, saya punya kambing. Ya, indi bakaratun, saya punya seekor sapi. Ya, dan seterusnya. Oke. Bisa? Oke, nah. Kita akan nanti PR-nya yang sebelumnya ya, berarti PR-nya ini tetap ana tagih ya, tagih untuk memperlancar ya, membaca, merubah merubah kata ganti ya, kata ganti yang nempel pada kata benda. Kita buka, kita buku ya, kita buka. Oke. Sekarang kita lanjut ke latihan yang ke-7 ya, masih ada waktu sedikit. Di sini kita akan coba membaca ya. Ada berapa nomornya? Ada 6 ya, ada 6 nomor kita akan coba baca, nanti ana pandu ya. Kita bergantian. Oke. Tadi sampai Bu Novi ya. Kita mulai dari Bu Iis. Tafadhali Bu Iis. Nanti dibantu. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Aywa, ahsanti. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Artinya?
Hamid keluar bersama Khalid. Aywa, Hamid keluar, ya. Hamid ini keluar. Hamid di sini sebagai pelaku. Ya, kita perlu ingat kalau pelaku dalam dalam kalimat ini biasanya dia dhammah. Ya, Hamidun, makanya kita bilang Hamidun, ya, bukan Hamidin. Aywa. Kharaja Hamidun, atau simpelnya adalah tidak didahului oleh huruf jar, ya. Ya. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Ya. Oke, di sini mungkin ada yang bertanya, kok menjadi Khalidin? Apakah ma'a ini huruf jar? Ada yang tahu? Ya, ma'a di sini. Dzaraf. Ya, benar. Jadi ma'a ini bukan huruf jar. Ya, ma'a ini bukan huruf jar, tapi dia, ya, kenapa Khalidin di sini menjadi kasroh? Karena ma'a dan kata Khalidin ini disusun dengan namanya mudhof dan Mudhof ilaih. aywa, mudhof dan mudhofun ilaih. Disusun lagi, ya, disusun dengan cara mudhof ma'a seperti sebagai mudhof, kita tulis warna biru. Ini sebagai mudhof, ini sebagai mudhofun Ilaih. mudhof ilaih. Seperti kita mau bilang di depan masjid. Nah, di depan bahasa Arabnya apa? Amama. Amama. Ya, amamal masjidu apa masjida? Masjidi. Ya, masjidi, ya. Amamal masjidi. Nanti orang bilang, "Oh, kelihatannya kasroh. Berarti ini huruf jar." Tidak, belum tentu, ya. Karena kasroh itu tidak selamanya depannya huruf jar. Karena kasroh ada penyebabnya yang lain, yaitu karena disusun ini mudhof, ini mudhofun ilaihnya di depannya, ya, di depannya masjid. Begitupun dengan kata kholfa di belakang, tahta di bawah, ya, fauqo di atas. Ini juga sama disusun dengan cara mudhof dan mudhofun ilaih. 6, ahsanti Bu Is, ya. Baik, kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Ya, Hamid keluar bersama Khalid. Raqam Isnain. Kita ke Bu Rika. Tafadhali Bu Rika. Zahabal tobibu ma'al muhandisin. Aywa, muhandis. Oke. Zahabal apa zahabat? Muhandisi. Hah? Kita ulang dari awal. Zahabal apa zahabat? Tobibu. Oh. Zahabat tobibu Oke, benar, ya. ma'al muhandisi. Ya, karena Benar. huruf to, ya. Ya, huruf to dia huruf syam, ya, keluar dari lidah. Kalau kita rasain huruf to ini keluarnya dari lidah, maka dia pakai tasydidnya. Zahabat tobibu ma'al muhandisi. Ma'nahu? Dokter itu pergi bersama insinyur yang itu. Aywa, insinyur itu, ya, insinyur itu. Naam, ahsanti sahihnya. Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Ini sama dengan yang di atas, cuman bedanya adalah kalau yang di atas bertanwin, ya, nama orang, ya, kalau yang di bawah ini pakai alif lam, ya, dua-duanya sama. Hamidun sama dengan tabibu dhammah, Khalidin sama dengan al-muhandisi kasroh, ya, kasroh dua-duanya. Oke. Naam, ahsanti. Rakam salasa. Ya, kita kembali ke Bu Budi. Tafadhali Bu Budi. Jalasal mudarisu ma'al mudiri. Benar, mudiri. Ya, mudiri karena di sini kelihatannya ada kasroh. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Ma'nahu? Jalasa itu duduk, ya Ustaz? Duduk, benar. Ya. Jadi artinya? Murid itu duduk. Apa arti mudarris? Guru. Kalau tolib murid. Ya. Tapi kalau murid. Guru, ya. Guru. Ya. Guru itu duduk bersama mudir. Al-mudir artinya kepala sekolah. Kepala sekolah, ya. Di sini kita artikan kepala sekolah juga bisa bermakna pimpinan.
Naam, ahsanti, sahih. Jalasal mudarrisu ma'al mu'allim. Baik, rakam 4. Kita ke Bu Diana. Tafadhali Bu Diana. Man ma'aka ya Ali? Aywa, man ma'aka ya Ali? Ya apa ya Ali? Aliyun. Ya Aliyun apa Aliyin? Oke, sini jebakan ya. Ya Ali. Ali, masih ingat kalau ada ya di depan ini jadi apa? Dhammah. Ya Aliyu. Ya, yang tadinya Aliyun aslinya Aliyun pakai tanwin ya dhammatain. Ya, tetapi kalau didahului oleh huruf ya maka dia berubah menjadi dhammah saja. Ya. Oke, bisa diulang coba Bu Diana. Man ma'aka ya Ali? Aliyu. Ya Aliyu, oke. Aliyu. Ma'i zamili. Aywa, ma'i zamili. Aywa, ahsanti. Ma'nahu nanti dibantu. Siapa yang bersamamu ya Ali? Aywa. Wahai Ali. Wahai Ali, bukan? Jawabannya Yang bersama saya adalah sahabat saya. sahabat saya. Aywa, naam. Ahsanti, sahih. Ma'i zamil ya. Bersama saya adalah teman saya, atau boleh dengan bahasa yang lain ya, yang bersama saya adalah teman saya ya, sahabat saya. Naam, ahsanti, sahih. Khamsah. Taib, kita ke Bu Ami, Bu Wulan ya. Tafadhali Bu Wulan. Ketahuan. Ya. Aman. Ini sama orang nih. Aminah. Aminatun apa tin? Aminatu. Tuh ya, karena nama perempuan biasanya tidak bertanwin. Aywa, Aminatu. Aminatu ma'aha jaujuha. Aywa, ma'aha zaujuha. Oke, artinya Aminah pergi apa sih ma'aha sih? ya, ma'aha bersamanya. Aminah bersama pasangannya. Bersama pasangannya bisa ya seperti itu. Tapi kita harus tahu dulu hak di sini kembali ke siapa? Ke Aminah. Ke Aminah ya. Cuman emang bahasanya begini dia, bahasa Arab ya. Jadi Aminah ma'aha jadi bersama dia. Bersama dia. Ya, suaminya, pasangannya ya, zaujuha. Ma'aha zaujuha. Si Aminah itu kalau kita artikan simpel tadi, Aminah bersama suaminya. Aminah bersama suaminya, bahasa Arabnya begini. Aminatu ma'a zaujiha langsung. Cuman di sini dia belok-belok ya, berbelot-belot bahasanya. Boleh seperti itu? Boleh ya, cuman kita harus tahu maknanya sama ya, maknanya sama. Oke. Ini bentar hilang. Oke. Aminatu ma'aha zaujuha. Si Aminah bersama dia itu adalah suaminya. Tapi kalau yang ini Aminah bersama suaminya. Ya, Aminah bersama suaminya. Oke. Bisa ya? Ini seperti yang tadi. Aminatu dia mempunyai, diulang lagi laha. Laha hanya diulang lagi si Aminah yang tadi. Ya, seperti itu ya. Nah, ahsanti. Aminatu laha zaujuha misalnya. Si Aminah mempunyai zaujuha. Ya, dia mempunyai suami gitu ya, seperti itu. Nah, ahsanti. Berikutnya al-akhir, raqam sittah. Ya, kita ke Bu Novi, tafadhali. Ya, ini agak panjang. Ya, Masya Allah. Yang mana nih Ustadz? Nomor 6. Ini panjang banget ya. Khoroja Abi ya? Benar. Khoroja Abi. Benar. Khoroja Abi minal baitu. Minal, ya. Min huruf apa? Termasuk huruf jar. Berarti apa yang terjadi? Minal baiti. Minal baiti. Oke, sampai situ dulu diartikan dulu. Khoroja Abi minal baiti. Artinya apa? Abi keluar. Oke, Abi keluar
Dari rumah ya. Aywa, benar. Abi, apa arti abi di sini? Bapak. Ya. Ayah. Ayah siapa? Ayahku. Saya. Ya, karena di belakang ada ya. Abi, ya ayahku. Oh iya. Ya, Ya, saya. ayahku. Ya, gitu ya. Ayahku keluar dari rumah. Dari rumah, oke. Kemudian pertanyaan. Man khoroja ma'ahu. Aywa. Man khoroja ma'ahu. Apa arti man khoroja ma'ahu? Man, apa arti man? Siapa yang? Siapa yang, ya. Siapa, oke benar. Kemudian khoroja. Keluar. Siapa yang keluar bersama dia. Bersama ayah ya? Ya, bersama ayah. Bersamanya. Nya di situ kembali ke kata abi, ya, bersama ayah saya. Jadi man kharaja ma'ahu, siapa yang keluar bersamanya? Ya, kemudian jawabannya kharaja ma'ahu. Ammi. Yang Ami keluar Oke. bersamanya paman ya? Pamanku. Ya, Pamanku. Oh iya. Di sini tasdidnya salah naro ya. Harusnya tasdidnya ini di atas mim. Ammi, harusnya gini. Ammi, ya. Jadi bukan ami tapi ammi, ya. Kharaja ma'ahu ammi, ya. Yang keluar bersamanya adalah pamanku. Aywa, nam ahsanti. Kharaja abi minal bait. Man kharaja ma'ahu, ya. Kharaja ma'ahu ammi. Ya, keluar bersamanya itu adalah paman saya. Atau boleh kita bilang siapa yang keluar bersamanya? Ya, pamanku yang keluar. Ya, yang keluar bersamanya. Bisa boleh kita artikan seperti itu. Oke. Bisa? Gampang? Insya Allah. Ini kayaknya kalau ngumpul di kelas kayaknya seru nih Ustaz. Ramai nih pasti. Benar. Kalau ngumpul di kelas gimana? Ngumpul di kelas ya. Oh gitu. Ya, Masya Allah. Bisa. Kita tunggu, ini masih PPKM ya. Kita nggak tahu lagi apakah PPKM panjang. Ya. Kalau udah pada disuntik ya. Udah pada disuntik, ayo. Anak saja belum disuntik nih. Saya paling duluan nih kayaknya nih. Iya, paling duluan Bu Budi ya. Sudah yang kedua malah. Udah selesai pas puasa. Ayo, Masya Allah. Ada yang ketiga kan Bu Budi kalau Sinovac? Tahun depan katanya, iya. Tahun depan katanya. Masya Allah. Baik, Masya Allah, mumtaz. Ini bisa kalau di kelas ini lebih seru sebenarnya. Rame, semua ngomong soalnya. Kalau di sini ngomong dikit memang agak kurang kondusif ya, karena tidak bisa dikendalikan, agak ada yang lambat suaranya ya. Iya. Yang pasti Pak Ustadz pasti heboh nanti. Heboh ya. Masya Allah. Baik, visual ada pertanyaan silakan. Kalau di sini mungkin agak ngerti, tapi nanti kalau Pak Ustadznya pergi saya juga. Ya itu nanti makanya ada namanya murojaah ya. Kita akan murojaah lagi di akhir-akhir ini. Ya apalagi ini nanti kita akan masuk ke ada abun, ada akhun ya. Ini ada perubahan sedikit ya, ada ilmu sedikit nanti kita akan ambil ya, karena ini sudah di akhir-akhir ya. Untuk menjelaskan ini kayaknya agak sedikit butuh tenaga, ya, butuh konsentrasi. Ya, sekarang konsentrasinya sudah mulai buyar-buyar dikit. Ya, karena di sini agak sedikit berbeda, ya, sedikit berbeda antara lihat baitun, abun, akhun. Ketika disandarkan ke kata ka, artinya kamu, baituka, abun menjadi abuka, akhun menjadi akhuka. Ini nanti kita akan bahas insya Allah. Rabbuka. Rabbuka. Ya, Rabbi Rabbuka. Ya, Rabbi dalam Al-Quran itu biasanya ya-nya dihilangkan. Ya, Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Ini warzuqni fahma. Ini biasanya dihilangkan huruf ya-nya. Ya. Tapi bermakna Tuhan saya ya dalam Al-Quran, Rabbi. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan ya, kita tutup. Naam. Labas.
Oke. Nggak ada pertanyaan ya? Nggak apa-apa kita tutup? Iya, Ustaz. Silakan Ustaz. Oke, taib. Nakhtatim ya wa nas'alullah an yaj'alana minal fahimina li hadhihi al-lughah wa an yaj'alana minal mustaqimina was-sabirina li ta'allum hadhihi al-lughah. Jadi kita berdoa kepada Allah semoga Allah jadikan kita orang-orang yang paham, yang istiqomah, yang Amin. sabar ya untuk tetap terus bertambah, tumbuh, belajar untuk memahami bahasa ini. Hadhihi al-lughah. Amin. Baik. Nakhtatimu bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Pak Ustaz. Khairan, Ustaz. Jazakunallahu khairan. Barakallahu fikunna jami'an.